Halo, Jumpa lagi di channel YouTube Astrid Dayani dalam segmen One Day with Me. Hari ini kebetulan saya lagi diajak makan lagi nih. Kita settingnya makan dulu ya. Makan dulu ya. Nah, kalau yang penasaran kenapa sih di beberapa channel itu pasti kita lagi makan. Itu nggak dibuat-buat sih, emang kita makan. Honestly, saya sering banget diajak Bu Astrid makan gitu. Dan setiap kali makan itu ada sesuatu yang menarik nih. Selalu Bu Astrid cerita soal asal-usul makanan, rasanya semuanya pakai dianalisa. Terus jenis-jenis makanan, originalnya dari mana, ini aslinya begini. Cara masaknya. Nah itu kayaknya menarik banget. Saya mau tanya nih. Jadi ada yang bikin saya penasaran. Bu Astrid sebenarnya hobi makan apa doyan makan Ibu? Kayaknya lebih tepat yang kedua ya. Doyan banget gitu. Oh, doyan banget. Iya, karena makan itu nggak sekedar kebutuhan kalau bagi saya. Dan yang pasti sih udah kebiasaan dari kecil. Di keluarga saya itu memang hobi kuliner sejak kecil. Jadi sering makan kemana-mana gitu, nyobain dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan di dalam kota tuh kita juga ngulik, cari kuliner yang paling enak di mana, yang paling orisinil di mana gitu. Tapi sebenarnya kalau makan, apalagi Solo ya memang nggak terkenal banget sama kulinernya. Tapi ya nggak semua orang sebenarnya sedetil Bu Astrid sih. Pernah suatu kali, nggak pernah sih sering. Jadi sering banget. Saya tuh diajak ke tempat-tempat di mana saya nggak pernah datang dan katanya itu legend. Ini legend loh. Ini tuh udah generasi kesekian. Hah? Gitu. Iya, saya tahu sejak awal pertama kali restoran itu yang masak eyangnya misalnya, ini udah generasi ketiga itu saya tahu. Sampai perbedaan rasanya tahu ya? Iya, tahu mana yang tangannya mewarisi dari keturunannya yang sebelumnya gitu. Itu asalnya gimana sih Bu? Kalau cuman hobi makan mungkin orang cuman fokus sama taste ya. Tapi kok sampai tahu generasi keberapa, kemudian historinya, asalnya, gitu tuh sebenarnya apa sih yang bikin Ibu penasaran sampai sengulik itu gitu? Mungkin karena awalnya tadi saya cerita ya, dari keluarga sering ngajak kuliner kemana-mana, dan dari situ tuh sebenarnya saya jadi sadar memang kalau kuliner itu nggak cuma ngicipin makanan sebenarnya, tapi ada waktu khusus atau quality time kalau kita boleh bilang ya. Quality time bikin bonding keluarga juga lebih erat. Nah di situ kita punya bahan obrolan, selain langsung ngomongin tentang anggota keluarga, makanan itu menjadi bahan obrolan kita gitu. Jadi udah kebiasaan, misalnya kita ada satu makanan enak, kita akan tanya-tanya sama pemiliknya. Iya. Sampai nanya ke pemiliknya. Kadang kalau kita nggak puas, kita kayak misalnya ragu, ini kayaknya bahannya ini enggak deh, kita panggil langsung. Segitunya emang. Makanya teman-teman kalau nggak biasa sama saya, kok makan tapi ngomentarin makanan ya, karena kebiasaan ya mungkin ya. Tapi karena itu saya jadi kalau ke dapur itu jadi apa ya, lebih pakai intuisi. Kalau ngincipin nggak pakai yang berapa sendok atau berapa gram gitu, enggak. Jadi kayak ya bisa ngincipin. Udah tahu takarannya lah. Gitu. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh kalau ditanya secukupnya gitu. Secukupnya. Pokoknya secukupnya. Secukupnya itu seberapa? Sama kayak gitu. Secukupnya. Berarti Bu Astrid suka masak juga ya? Suka. Dari pengalaman kuliner, akhirnya ketika masuk dapur, iseng-iseng makanan apapun boleh ditanya suami saya. Tapi kalau dia sih pasti bilangnya enak ya. Kalau nggak bilang enak, awas gitu ya. Tapi nggak sih, objektif, karena kalau suami pun juga hobi kuliner, maka dari itu kita juga saling suka makan ini ya, kemana-mana gitu ya. Jadi saling kayak tuker apa namanya, database istilahnya. Database tempat makan yang enak. List gitu. List ya, satu kota, misalnya aku lagi ke Semarang nih gitu, ini makanan yang enak di mana. Kayak dulu kan kita pernah nih kuliah di Semarang ya waktu itu, atau ke Jogja gitu. Kita paling saling tuker-tukeran database tadi gitu. Kayaknya kesini kasih rekomendasi. Mie Jogja yang paling enak mana gitu. Nah suatu ketika saya iseng-iseng waktu di dapur, saya kangen mie Jogja, ya saya cari yang pakai mie yang asli ya, nggak yang mie kering ya, mie basah. Terus pakai telurnya telur bebek, ayamnya ayam kampung, senjelimet itu kalau bahasa Jawanya. Serumit itu. Nggak segitunya sih Bu. Nggak ya? Itu tadi ya, karena mungkin udah tahu ketika makan, terus bener-bener dikecap-kecap rasanya ini kayaknya asalnya
oh kaldunya ini pasti dari telur ayam kampung. Iya, iya. Telurnya kayaknya bukan telur ayam ini deh. Telur bebek paling Telur enak deh, misalnya. gitu. Nah itu karena dari rasa, terus Iya, iya. dianalisa, di cross check, rumit banget ya kulinernya. Hobi soalnya. Hobi itu. Kenapa sih Bu? Sebenarnya gini, semua orang suka makan. Ya nggak usah iri ya kalau Bu Astrid suka makan, tapi bedanya segitu-gitu aja. Saya juga iri kok. Tapi jangan, emang udah bawaan gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih perasaan apa yang timbul ketika Ibu ngulik makanan? Gitu? Ya mungkin ada kepuasan tersendiri ketika kita nemu makanan yang pas banget gitu, otentik istilahnya ya, otentik dari satu kota. Misalnya saya ke Surabaya, kan sana khasnya rawon misalnya, saya bisa nemu rawon yang paling enak di Surabaya, itu ada kepuasan tersendiri. Jadi nggak sekedar ke Surabaya ya udah kita jalan-jalan gitu, udah. Rawon yang penting rawon. Iya, cari dulu nih rawon paling enak, soto yang Jawa Timur paling enak gitu. Jadi itu yang menjadi list utama, dan tentunya yang menjadi bonus kita jadi banyak wawasan, jadi tahu sejarahnya masyarakat setempat. Karena makanan itu juga menggambarkan karakter budaya dari kota itu sendiri sih. Representasi dari sebuah local budaya culture, gitu. Ya, local culture-nya. Selera, bisa bahkan ke watak juga ya. Bisa. Kayak misalnya ke Semarang dulu. Jadi dulu awal-awal ke Semarang sama Bu Astrid itu kita bingung kok makanannya tuh cenderung tehnya terutama nggak kayak Solo, tapi ternyata bening sekali. Semarang pesisir, ya. Jadi makanannya khasnya begitu. Terus waktu ke Bali juga, ke Bali itu yang khas apa? Cenderung pedas, ya. Cenderung pedas. Terus makanannya ada yang ikan, ada yang bakar, ada yang macam-macam. Tergantung tempatnya. Kalau memang tempatnya biasanya di pulau, memang cenderungnya banyak seafood, dan makanan-makanannya cenderung ada kondimennya tuh didampingi istilahnya ya. Ada makanan pendampingnya adalah sambal-sambal itu. Walaupun sambal itu kalau di kepulauan Indonesia banyak banget itu. Jenisnya. Mungkin bisa nanti di browsing sendiri jenis-jenis sambal di Indonesia ya. Ini Bu Astrid banyak banget sama sambal loh. Iya. Banyak banget referensi sambal yang kita suka makan gitu. Terus ini sambalnya apa ya, rasanya enak ya gitu. Nanti tahu-tahu Bu Astrid udah itu sambal ini gitu. Sambal itu juga khas ya, tiap daerah kan khas juga. Jadi Bu Astrid sebagai orang yang care sama budaya, yang selalu curious sama budaya Indonesia terutama, itu wujudnya nggak cuma saya suka nonton wayang. Iya, mengenali budaya nggak cuma dari seni atau budaya itu sendiri, tapi makanan juga bisa sangat membantu kita untuk belajar sih. Kayak jadi punya gambaran utuh gitu ya. Jadi betul. Orang-orang di sini tuh budaya kayak makan seperti ini karena cuacanya begini, geografisnya begini. Dulu budayanya yang masuk dari sini gitu. Iya, dan itu menarik sekali ketika kita udah cross culture. Jadi misalnya kita satu table, satu meja sama beberapa orang yang nggak dari satu wilayah. Kalau kita kan satu wilayah ya misalnya, tapi kalau dari beberapa wilayah di daerah di Indonesia aja tuh udah beragam, apalagi sampai internasional. Nah itu saya juga punya banyak banget sih pengalaman satu table sama berbagai macam budaya di seluruh dunia. Wow, luar biasa, itu sangat puas saya bisa menikmati semua cerita dari berbagai negara gitu. Jadi kulinernya itu didapat juga dari traveling gitu ya, dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai kebudayaan. Betul. Berarti konsisten sekali ya, setiap orang dari negara mana dikulik. 2 in 1 gitu. Ya, 2 in 1. Jadi sekaligus traveling, sekaligus cari kuliner. Iya. Oh iya, yang belum tahu Bu Astrid tuh hobi banget traveling. Terus travelingnya suka anti mainstream gitu. Maksudnya bukan yang terus bungee jumping gitu, enggak, tapi ke daerah-daerah yang bahkan orang lokalnya aja nggak tahu gitu. Iya, benar. Suka nggak tahu dan suka nanya. Kok kamu tahu tempat ini gitu? Emang betul. Sampai kemarin terakhir saya ke Eropa pun banyak orang Eropa yang belum pernah ke lokasi-lokasi yang udah ada di itinerary saya. Istilahnya kalau di traveling tuh bikin itinerary ya teman-teman. Jadi kayak ada, kalau di acara itu ada rundown acara gitu. Ini schedule-nya, jadi list kemana aja itu ada itinnya gitu kan. Ya itu teman-teman pada bingung, kamu bisa dapet tempat-tempat ini dari mana gitu. Ya karena biasa ngulik tadi sih sebenarnya. Karena itu menimbulkan kesenangan gitu. Iya, dari sisi rute gitu kan, kita cari dari hari pertama sampai dari pagi sampai sore, nanti makan siang di mana, makan malam di mana. Nah,
Nah itu dia, menarik banget itu untuk dijadikan sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Kenapa nggak pengen ke tempat-tempat yang mainstream sih Bu? Ibu dapat kayak gitu dari mana? Kalau saya kan misalnya nih ya ke Jogja paling ya, mau ke Jogja berarti ke nanti taunya Borobudur, Prambanan, terus secara umum objek wisata gitu yang terkenal gitu ya. Iya. Itu Ibu drive-nya itu apa sih, mencari lokasi-lokasi yang anti mainstream? Sebenarnya ada benang merahnya nggak dari tempat-tempat kunjungi itu? Saya tuh suka tempat-tempat yang kayak begini nih gitu. Sebenarnya lebih tepatnya karena yang di objek wisata gitu ya, yang sering kali kita kita menjelajahi sebagai wisatawan itu biasanya udah masuk ke paket wisata. Ya kan, misalnya kalau kita ke Paris ya ke Eiffel, ke Inggris ya ke Big Ben gitu ya. Itu sebenarnya sudah istilahnya wajib lah. Jadi list yang memang kita harus ke sana. Nah, kalau udah sempat foto di sana, ya bagi saya itu kayak belum mengenal negara itu. Jadi nggak cuma sekedar hanya untuk foto stop aja. Nah, umumnya uniknya memang banyak teman-teman Indonesia itu kalau wisata tuh banyak kalau nggak foto belanja. Iya betul. Kalau kebetulan saya itu bisa tahu banyak wawasan karena selain foto tentu ya untuk kenangan, yang kedua itu explore. Nah itu mungkin drive-nya adalah ada keinginan untuk eksplorasi mengenal budaya dan wilayah di situ. Jadi tetap konsisten sekali bahkan ketika leisure time traveling mikir itu saya yang dicari liburan mikir kalau istilahnya. Gimana cara ngumpulin data tentang negara ini melalui travel ke tempat-tempat yang unik yang bisa mencerminkan budayanya dengan lebih baik. Karena mungkin kalau tempatnya itu jarang dikunjungi itu lebih original gitu ya, lebih otentik gitu. Karena nggak terlalu banyak turis, jadi nggak terlalu banyak dipoles. Terus kulinernya juga yang otentik juga. Jadi kulinernya harus yang paling enak, paling asli rasanya supaya tahu ini backgroundnya kenapa rasa ini bisa muncul. Untuk ditiru di rumah di dapur gitu. Akhirnya mikir lagi ya di rumah ya. Akhirnya mikir lagi. Iya. Kayak gitu, jadi dikumpulin data supaya wawasannya luas. Wawasan luas ini dipakai ketika nanti ketemu orang-orang lagi, kita bisa cerita lagi, kita bisa share. Dan tentunya kalau kita lebih mengenal satu wilayah ya, ketika kita masuk di wilayah tersebut itu kita kayak lebih diterima dengan baik aja. Iya, betul, gitu. Betul. Kayak misalnya ketika di Eropa pertama kali, saya tidak sebagai turis ya, sebagai pelajar misalnya. Itu ya mereka banyak belajar dari saya, malahan justru untuk tanya-tanya tentang Indonesia, tentang agama gitu ya, tentang banyak hal. Kalau dipikir kan orang biasanya belajar aja gitu. Kenapa kok mereka ngulik? Karena ya itu tadi saya bisa cerita banyak dari situ, banyak banget itu. Pantesan dulu jadi duta pariwisata ya. Cocok banget hobinya. Sebenarnya itu rahasia loh itu. Iya, cocok banget jadi tourism ambassador ya emang ya. Itu ternyata dari kebiasaan waktu kecil, simple. Jadi kebiasaan kecil itu tergantung kita memaknainya ya Bu. Iya, betul. Meskipun sama-sama kuliner, tapi ternyata kuliner itu dilihat dari berbagai sisi. Dari bagaimana itu menjadi representasi daerah, representasi budaya, geografis, kemudian sejarah. Itu Bu Astrid sampai dipikirin sampai segitu, sampai akhirnya pengetahuan itu jadi sumber pengetahuan yang lengkap utuh untuk mengenali suatu wilayah dan jadi modal untuk memperluas pertemanan gitu ya. Iya, memudahkan kita untuk membangun hubungan baik dengan teman yang beda budaya. Oke, last question nih Bu. Kalau di rumah masak itu melibatin anak-anak nggak? Nah, budaya maksudnya interest Bu Astrid kepada makanan, kuliner, kepada travel, itu nurun nggak sih, ke bawah nggak sih sekeluarga gitu? Pastinya. Karena kalau ngomongin budaya itu kan diawali dengan kebiasaan. Ini kayak di kelas ya, biasanya di kelas saya bilang gitu. Kita kalau belajar ilmu budaya itu pertama kali yang memang harus dipahami adalah bagaimana kita memulai kebiasaan dulu kan gitu kan. Jadi memang ketika bagaimana kita memulai kebiasaan, kalau tadi ditanya dengan anak-anak saya ya sama ketika sekarang anak-anak saya walaupun cowok-cowok mereka udah biasa ke dapur. Dari pagi pun ya ada istilah di Solo itu wedangan teman-teman.
wedangan Iya. tuh bikin teh ginastel gitu ya. Lagi panas tur kental, dan itu oplosannya pun kan juga nggak sembarangan ya. Iya, Kita harus iya. coba berbagai macam cara untuk teh itu bisa sesuai dengan karakter Selera. keluarga masing-masing. Jadi di Solo tuh uniknya, teman-teman kalau main ke Solo bisa cek beberapa merek teh gitu. Saya nggak bisa sebutkan 1-2 ya, itu selera. Jadi nanti bisa dikombinasi. Nah itu menjadi experience tersendiri, dan akhirnya anak-anak juga ini kayaknya beda deh mah tehnya gitu, tahu dia. Apalagi kalau diajak ke Semarang tadi, ini teh apa ini ya, pasti gitu nggak diminum gitu. Jadi menurun karena kebiasaan dari awal wedangan pagi sampai dengan makan itu juga mereka bisa tahu taste-nya. Yang lebih susah anak saya yang kecil, dia udah nurun banget. Jadi istilahnya kalau yang masak mbaknya di rumah nggak sesuai kayak yang mamahnya masak, nggak mau makan dia. Iya. Buah si malakama, mau ngajarin yang enak, yang otentik, habis itu anaknya maunya yang otentik. Kalau Nah, nggak itu otentik nggak dia. mau. Susah ya gitu. Iya. Tapi itu bagus juga ya, ternyata dari hobi bisa jadi itu jadi modal untuk networking, untuk memperluas pertemanan, memperluas wawasan, pertemanan, dan belajar juga budaya. termasuk untuk modal parenting. Nah, luar itu. biasa banget. Nggak kepikiran, saya baru diingatkan hari ini. Bisa untuk ngajarin budaya ke anak-anak Betul. asalnya gitu ya. Termasuk bonding, relationship itu sangat bisa dibangun ketika kita di meja makan. Kejadian itu Bu, setiap Iya. hari kalau pas makan Ngobrol. gimana tuh maksudnya? Ya misalnya ketika kita makan, misalnya pagi ya gitu. Sesimpel ini deh, Dek, kamu tadi malam mimpi apa? Oh iya, Gitu. iya, iya. Dek, kamu tadi suka nonton ini atau enggak gitu, misalnya TV, atau kemarin di sekolah ngapain gitu. Jadi tahu apa yang menjadi hobinya anak-anak itu di meja makan, karena nggak mungkin kan kita cuma makan diem gitu kan, nggak mungkin ya. Iya. Itu pasti yang namanya sebuah hubungan atau relationship itu memang dibangun di meja makan. Kalau pengalaman keluarga saya seperti itu, dan itu sangat efektif sih. Tapi memang beberapa kali instastory Bu Asri itu isinya ngobrol sambil makan sih. Jadi anak-anak makan kalau nggak megang teh masing-masing gitu. Tapi jarang foto saya posting, terus jarang sih Iya, sekarang. jadi biasanya di story itu anaknya lagi makan terus sambil ngobrol, sambil ditanya-tanyain. Ternyata itu salah satu strategi untuk memperkuat bonding kan. Yes, betul. Oh banyak banget ya. Kita Semoga bisa diambil tapi insight-nya dari insight-nya hobi banyak. saya makan. dari hobi makan, value-nya banyak banget. Semoga teman-teman nanti terinspirasi, Ya. ambil yang positif. ATM ya, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan keluarga masing-masing. Good luck, selamat mencoba. Karena kita mau makan, kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa di scene berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, sama pencet tombol lonceng. Iya. Oke. Bye bye. Thank you, Bu Thank Asri. you. Bon appetit.